Ya. Kemudian ada satu hadis lagi yang ingin saya sampaikan, dan ini juga sering terjadi di antara kita. Ya, banyak orang menyia-nyiakan saf pertama, Pak, ya, dalam sholat itu. Ya, kadang-kadang kita melihat sayang sekali ada orang punya kesempatan untuk menempati saf pertama diberikan kepada orang lain. Kadang-kadang ada ya. Nah, setelah kita bacakan hadis ini, mudah-mudahan tidak, ya, jangan lagi. Karena posisi kita di saf pertama dalam sholat jamaah itu luar biasa, Pak. Ya, jadi ini ada hadis. Hadis pertama ini agak panjang dulu, dan dulu pernah saya sampaikan ya. Seandainya manusia tahu ya pahala dalam azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapati cara untuk mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, pasti mereka akan mengadakan undian di antara mereka. Ya, jadi seandainya manusia tahu ya apa yang didapatkan dari shaf pertama dalam salat jamaah itu, sementara dia atau mereka berebutan katakanlah di situ, ya pasti mereka akan mengundi siapa yang ada di shaf pertama. Ya, dan seandainya mereka tahu pahala bersegera ke masjid, pasti mereka akan berlomba-lomba bersegera kepadanya. Dan seandainya mereka tahu pahala dalam salat isya dan subuh, pasti mereka akan mendatangi keduanya sekalipun dengan cara merangkak. Ya, hadis ini pernah kita bahas ya. Jadi intinya apa? Kalau ada kesempatan untuk bisa menempati shaf pertama, ya segera ditempati, Pak. Ya, karena makruh hukumnya, ya kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk dalam persoalan ibadah, sementara kita bisa mendapatkan itu. Ya, paham nggak? Kalau kita bisa mendapatkan yang baik dalam persoalan ibadah, ya, kemudian kesempatan yang baik itu kita berikan kepada orang lain, ini hukumnya makruh, Pak. Ya, jadi kalau kita ada kesempatan menempati shaf pertama, segera kita tempati shaf pertama itu. Ya, jangan diberikan kepada orang lain. Ya, kecuali memang sudah tidak ada tempat di depan. Shaf berikutnya baru kita mengisi. Ya. Kemudian hadis kedua. Ya. Shaf pertama itu bisa mempercepat datangnya rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keterlambatan salat pada beberapa sahabat. Faqala lahum taqaddamu. Ya, kemudian beliau bersabda kepada mereka, maju, maju. Ya, taqaddamu, kalian maju. Ya. Fa'tamu bi, dan berimamlah kepadaku. Artinya Nabi sebagai imam dan para sahabat sebagai makmum. Ya, wal ya'tama bikum man ba'dakum, dan lalu kemudian hendaklah orang sesudah kalian berimam kepada kalian. Ya, jadi kalau yang telat sama sekali, bikin jamaah lagi kalau sholat yang awal sudah selesai, gitu ya. Dan salah seorang dari yang telat tadi, kalau misalnya lebih dari satu, ya salah satunya menjadi imam dari yang lain. Ya, kemudian Nabi mengatakan, la yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yuakhirahumullah. Jadi jika ya suatu kaum itu terus-menerus ya terlambat untuk sholat, ya melambat-lambatkan diri untuk sholat, maka Allah pun akan melambatkan diri mereka. Dari apa? Dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dari karunia dan kedudukan yang tinggi. Ya, jadi ini introspeksi lah buat kita semua, ya, muhasabah, buat diri pribadi saya juga, ya. Karena kadang-kadang karena kesibukan misalnya, ya kita sering terlambat. Ya, kalau terlambatnya sekali dua kali mungkin tidak masalah, tapi kalau selalu terlambat ini masalah. Ya, jadi karena apa? Nabi mengatakan begitu. La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullah. Ya, jika suatu kaum itu terus-menerus melambat-lambatkan diri untuk sholat, maka Allah juga akan melambatkan diri mereka dari memperoleh rahmatnya, memperoleh karunia-Nya, dan memperoleh kedudukan yang tinggi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ketiga, ada hadis lagi nih, Pak. Ya, yaitu tentang shaf pertama yang terbaik bagi kaum pria, ya, dan juga bedanya shaf yang terbaik bagi kaum wanita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, khairu sufuf, ya, khairu sufufi rijal awaluha. Jadi sebaik-baik shaf bagi kaum laki-laki adalah yang paling depan. Ya, wa syarruha akhiruha, dan seburuk-buruk shaf
kaum laki-laki adalah yang paling belakang, ya, yang paling akhir. Nah, sebaliknya bagi para wanita, wa khairu sufufin nisa akhiruha. Dan sebaik-baik saf perempuan ialah yang paling akhir atau yang paling belakang. Wa syarruha awwaluha, dan sejelek-jeleknya, yang seburuk-buruknya saf bagi kaum wanita adalah yang paling depan. Ya, hadis riwayat Muslim. Jelas ya, Pak ya? Ya, jadi kalau ada kaum wanita ya ikut berjamaah misalnya, katakanlah yang wanitanya harus berada di paling belakang, yang datang duluan, ya, karena itu dikatakan oleh baginda Nabi, ya, khairu sufufin nisa akhiruha, ya, sebaik-baik saf bagi perempuan adalah yang paling belakang, wa syarruha awwaluha, dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Artinya yang paling terlambat kan berarti yang paling depan. Ya, jadi kalau di salat Id pun begitu. Ya, jadi untuk wanita-wanita yang datangnya belakangan, misalnya, maaf, yang kaum wanita yang datangnya duluan, sebaiknya tempati saf yang paling belakang dulu dia. Ya, kalau berdasarkan hadis ini kan begitu, Pak. Ya, jadi nah kita bicara tentang kaum prianya ini. Jadi salat di saf paling depan, ya, bagi kaum pria itu mempunyai keistimewaan dan keutamaan. Ya, karena ini dianjurkan dan diperintahkan dan dimotivasikan oleh Rasulullah SAW. Ya, beliau juga memberitahukan bahwa sebaik-baik shaf bagi laki-laki ialah yang paling depan dan sejelek-jeleknya adalah yang paling akhir. Ya, dan beliau juga memperingatkan, ya, sikap terus-menerus dalam menyengaja, ya, keterlambatan dari shaf-shaf awal. Hal itu merupakan akan menjadi penyebab dilambatkannya juga seorang hamba dari memperoleh rahmat, ya, karunia dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain, Pak. Ya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya. Allah dan para malaikatnya itu bersolawat untuk orang-orang yang berada di shaf pertama. Ya, Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk orang-orang yang berada di shaf pertama. Ya, di sini dikatakan oleh Imam Abu Dawud, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas sufufil awal. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas sufufi awal. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berada di saf pertama. Ya. Jadi ini bagian dari fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, jadi setelah mendengarkan hadis ini jangan diberikan ke orang lain, ya. Kalau datang duluan, ambil. Kadang-kadang kalau kita udah selesai qomat gitu, ayo. Yang satu mempersilakan, yang jangan. Sayang kalau di depan masih ada tempat kosong, segera ditempati. Ya, ya, artinya kita berebut untuk mendapatkan yang terbaik dalam ibadah. Ya. Jadi kesimpulannya tadi, hadis ini meriwayatkan tentang bagaimana keutamaan bersegera untuk salat dan shaf pertama. Ya, saya kira ini yang bisa kita bahas. Ya, ada 3 poin tadi. Yang pertama adalah bahasan pekan lalu. Ya, dengan harapan kita akan semakin khusyuk dalam salat. Ya, dengan harapan kita akan semakin salat kita itu ada ruhnya gitu, Pak. Nah, ruh itu apa? Ruh itu idrak silah bilah. Ya, idrak silah bilah. Apa itu idrak silah bilah? Kesadaran akan adanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga salat kita tidak terjebak pada rutinitas. Salat kita tidak terjebak pada hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Ya, kita perlu memahami esensi dari salat itu. Ya, bahwa ada dialog di situ antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Fatihah. Ya, kemudian ada keutamaan di dalam salat tahiyatul masjid misalnya. Dan ada keutamaan bagi orang-orang yang berada di saf-saf awal dalam salat itu. Ya, di antaranya adalah bahwa Allah dan para malaikatnya bersolawat, ya, untuk orang-orang yang berada di saf-saf awal. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas sufufil awal. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat
untuk orang-orang yang berada di saf-saf pertama. Hadis riwayat Abu Dawud.